Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Subroto Wahyutomo, kelas 1E dengan nomor absen 26 dan nomor mahasiswa 03012136 di Polbangtan, Yogyakarta, Magelang. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan di mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian, yaitu berupa pembuatan selai nanas ya, tanpa menggunakan fermentasi. Mengapa kami memilih selai nanas? Karena nanas merupakan komoditas tanaman hortikultura ya. Kalau misalkan dijual di pasaran dengan produk tanpa olahan, nilai harga jualnya rendah. Di sini di Kabupaten Brebes ya, ini kisaran Rp5.000 per satu buah. Harapannya apa? Kita akan mencoba mengolah sehingga nanti ada produk turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu juga nanas ya, itu juga merupakan produk hortikultura yang juga cepat mengalami proses penurunan mutu dan kualitas, karena ini juga dengan kurun waktu berapa minggu atau berapa hari juga akan cepat busuk, sehingga dengan teknologi pengolahan produk hortikultura dengan selai nanas mudah-mudahan bisa memberikan nilai jual produk hortikultura menjadi lebih tinggi, serta mutu, kemudian sama untuk masa kuatan dari produk turunan juga lebih awet ya. Selain itu juga untuk mutu dan kualitas dari nilai gizi ya, ini juga tidak akan berubah. Kemudian untuk bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah buah nanas ya. Buah nanas. Dalam pemilihan buah nanas kita harus teliti ya dalam proses pembuatan selai, yaitu nanas yang masih segar ya. Masih segar, kemudian sudah masak penuh ya. Kemudian dari segi bau juga sudah tercium aroma bahwa nanas ini sudah masak. Kita nanti akan mencoba menggunakan 2 buah nanas ya. Kemudian bahan utama selanjutnya adalah gula pasir ya. Gula pasir, gula tebu ya, yang kristal ya. Dengan ukuran 2 buah, nanti untuk pemakaian gula pasir untuk bahan pengawet kurang lebih 250 gram. Kemudian bahan selanjutnya ya adalah kayu manis ya. Kayu manis ini di toko-toko banyak ya. Ini kita cukup mengambil 2 bungkus ya, 2 bungkus. Kemudian juga bahan selanjutnya adalah garam ya, garam. Ini nanti cukup 1/4 sendok makan. Ini nanti bisa memperkuat ya, atau memperkuat rasa dari selai nanas. Dan nanti kalau seandainya dalam proses penghancuran buah nanas mengalami kesulitan di blender, nanti bisa diberi sedikit tambahan air yang bersih atau air masak. Kemudian untuk alat ya, alat yang paling utama adalah kompor ya, kompor. Ini nanti sebagai proses pemasakan selai nanas. Kemudian ini adalah wajan ya. Memang diharapkan kalau bisa wajan yang yang tidak lengket ya. Nah, kemudian timbangan digital ya, timbangan digital. Kemudian nampan ya, nampan ini nanti untuk tempat rajangan dari nanas yang setelah dikupas dirajang ya. Kemudian tak lupa adalah pisau ya, kemudian sendok, kemudian ini serok ya, spatula ya.
Kemudian juga ini dapat digunakan nanti untuk proses dalam pengemasan di tempat pengemasan. Kemudian gunting ya, gunting. Kemudian juga perlu nanti tatakan ya. Nah, ini tatakan nanti untuk proses perajangan dari buah nanas ya. Kemudian adalah blender ya, blender. Ini nanti supaya bisa menghancurkan buah nanas sehingga nanti mudah dalam proses pembuatan selai nanas. Dan ini adalah kemasan ya, kemasan dengan beraneka bentuk dan ukuran ya. Nah, ini kemasan ini. Jadi ada yang 100 gram, 250 gram yang menyesuaikan selera atau kebutuhan. Kemudian juga ini plester ya, putih ya. Ini nanti untuk melekatkan ya, tutup ya kemasan supaya nanti tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme yang merugikan. Kemudian tisu termasuk sarung tangan ini yang nanti dipergunakan dalam proses pembuatan selai nanas. Tak lupa juga nanti menyediakan baskom ya, berikut airnya ya, air untuk mencuci dari buah nanas yang telah dikupas. Baik, untuk langkah selanjutnya kita coba untuk mengupas kulit nanas, termasuk mata dari nanas harus benar-benar bersih. Oke. Sasaran ya, proses pengupasan buah nanas ya. Jadi mata nanas harus benar-benar bersih ya, karena nanti kalau nggak bersih nanti ada rasa gatal ya dari selai nanas itu sendiri ya. Kalau sudah ini baru nanti dicuci, kemudian dipotong supaya lebih mempermudah dalam penghalusan di blender ya. Setelah dikupas baru nanti proses pemotongan buah nanas ya, dengan harapan nanti lebih mudah dalam proses penghancuran di blender ya. Nah, ini buah nanas yang tadi sudah dikupas kemudian dipotong-potong dadu kecil ya, kita blender ya, dan nanti proses dalam pembuatan selai akan lebih mudah. Nah, masukkan ini tadi menggunakan nanas banyak 2,5 ini bisa penuh. Ya. Kalau susah untuk hancur berarti harus ditambahi dengan air ya, ini kayak air matang supaya nanti bisa cepat hancur. Stop.
usahakan sampai benar-benar lembut atau hancur. Oke, lalu kita siapkan api ya. Usahakan nanti apinya jangan terlalu besar, cukup kecil ya. Untuk gula ya, dengan ukuran kurang lebih tadi 3 buah, bisa menggunakan 400 gram gula pasir. Ini diusahakan api jangan terlalu besar, nanti malah justru gosong. Bisa memakan waktu kurang lebih 10 menit dan nanti benar-benar kental. Oke, ini sambil diaduk pelan-pelan supaya busa dari nanas yang sudah lembut ya. Kita mulai tambahi dengan garam dapur yang cukup 1/4 sendok makan. Dan kita masukkan kayu manis. Nanti untuk rasa ya, supaya ada aroma dari kayu manis itu sendiri. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Gula pasir ini juga merupakan salah satu bahan pengawet makanan, sehingga harapannya selai nanas apabila disimpan di dalam wadah yang steril, kemudian ditempatkan di suhu ruangan, atau alangkah bagusnya di lemari es atau pendingin, bisa bertahan sampai berbulan-bulan ya. Kita sambil aduk, usahakan api standar ya, api jangan terlalu besar. Kita aduk sehingga nanti benar-benar larutan menjadi mengental, jangan sampai terlalu encer.
Nah, proses pengadukan ya tetap berlanjut dengan harapan jangan sampai nanti larutan selai ini nanti ada yang gosong, sehingga nanti akan mengurangi dari aroma selai nanas itu sendiri ya. Sehingga nanti dengan pengadukan selain mempercepat proses penguapan kadar air, yang mempercepat penguapan kadar air juga selai akan cepat mengental. Proses pemasakan selai ya, ini harus tetap sering diaduk supaya jangan sampai nanti gosong ya. Ini sudah mulai mengental dengan waktu mulai pemasakan kurang lebih tadi sudah hampir 10 menit sejak awal dimasak. Ini kalau sudah mengental ya, kita matikan. Tinggal kita nunggu sampai posisi selai ya dingin ya, baru nanti kita masukkan ke tempat pengemasan atau wadah ya. Kita coba pakai pengemasan plastik ya. Nah, ini banyak dijual di toko-toko ya, terutama di toko plastik. Kemudian ada yang ukuran lebih besar ya, ini juga PP ya. Ini kalau ini ada kodenya ya. Baru nanti kalau sudah dimasukkan kita lakban ya, baru kita nanti taruh di ruang atau tempat yang dingin atau kulkas ya. Untuk selai yang tadi sudah dimasak ya, ini sudah posisi dingin, ini kondisinya kental ya, ya. Ini tanpa bahan pengawet ya, selain tadi gula pasir ya, ditambah sedikit dari garam termasuk kayu manis. Nah, untuk kemasan ya kita coba proses pengemasan. Ini kondisi kemasan yang sudah kita sterilkan dengan air panas ya. Ini ukuran kemasan ya. Kita coba nanti timbang. Kita coba nanti timbang di timbangan digital. Oke, 250 gram ya, kita ambil lagi. Ya, 250 gram bersih ya, baru kita tutup. Kita tutup. Nah, untuk menghindari dari kontaminasi ya dari mikroorganisme luar ya, kita bisa dibantu pakai plaster di sisinya. Ini insya Allah kalau disimpan ya, di kulkas ya, itu bisa bertahan 3 ya, dan bisa kuat
Ini sudah aman. Nah, baru kita nanti kalau misalkan mau digunakan untuk usaha ya, bisa diberi label kemudian didaftarkan di dinas yang terkait menangani hubungannya dengan makanan dan minuman. Ini juga sama, kita coba. Ini masih kurang. Ini 250 gram ya. Ini juga sama prosesnya. Lalapkan juga ya. Seperti tadi yang seperti ini kita lakukan. Kemudian kalau di pasaran, terutama di toko-toko swalayan ya, sama-sama selai nanas ya, dengan kemasan seperti ini ya, dengan berat 150 gram. Ini harga ya, harganya mencapai 7.400 per kemasan ya. Ini. Jadi sebenarnya prospek ya untuk teknologi penanganan dan pengolahan pertanian, terutama untuk hortikultura, ini memang sangat menjanjikan. Memang diperlukan keahlian ya. Dan untuk jenis atau bahan tidak harus nanas ya. Tidak harus nanas. Jadi bisa jadi misalkan pada suatu daerah misalkan produk yang melimpah di bulan-bulan tertentu, misalkan tanaman mangga ya, bisa dibuat selai dari buah mangga, atau bisa jadi dari buah pepaya atau stroberi ya, atau jeruk, bisa jadi anggur bahkan. Jadi menyesuaikan kondisi wilayah. Jadi apabila misalkan harga jatuh, komoditas hortikultura terutama buah-buahan bisa dilakukan teknologi pengolahan hasil berupa selai nanas ini dengan bahan yang mudah didapat di sekitar kita, termasuk alat dan bahan, terutama alat yang dipergunakan juga sangat sederhana dan tidak merepotkan. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Yang jelas dari produk selai ini ya, dari mutu dan kualitas insya Allah tidak ada perubahan yang berarti, dalam arti tidak akan mengalami kerusakan ya. Karena prosesnya juga sangat cepat, juga tidak terlalu menggunakan suhu panas yang tinggi ya, karena menggunakan menggunakan api yang kecil. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 3. Ya, kita coba ya mempraktekkan hasil dari proses pengolahan hasil pertanian produk hortikultura dengan cara dibuat menjadi selai nanas ya. Kita coba rasanya gimana. Baik ya, kita coba begini pakai roti tawar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.